Moto3 2026 belum dimulai, tapi atmosfernya sudah mendidih panas. Salah satu sinyal paling mengejutkan datang dari kubu rival Veda Ega Pratama. Hakim Danish, sang pembalap Malaysia yang jadi lawan tangguh di Red Bull Rookies Cup, tiba-tiba mendapat pesan eksklusif dari mantan rider MotoGP Hafiz Syahrin. Bukan sekedar wejangan biasa, pesan ini dibungkus dengan peringatan keras bahwa Moto3 adalah arena brutal di mana hanya pembalap yang siap mental dan taktis yang bisa bertahan. Danish bukan pendatang baru. Ia sempat memimpin klasemen RBRC 2025 sebelum akhirnya disalip oleh Brian Uriarte dan Veda. Kini ia siap membalas. Dan yang lebih mengerikan, ia datang dengan panduan langsung dari ex-rider kelas Premier. Veda harus bersiap. Ini bukan sekedar rival lama. Ini ancaman nyata yang sedang dilatih oleh legenda hidup Malaysia. Siapa sebenarnya Hafiz Syahrin? Kalau kamu lupa, ini adalah rider pertama Asia Tenggara yang pernah tampil penuh di MotoGP. 2 musim penuh di kelas tertinggi, 2018 dan 2019. Memberinya pengalaman menghadapi tekanan, kecepatan, dan kehancuran mental di lintasan paling kejam di dunia. Kini Hafiz kembali, bukan sebagai pembalap, tapi sebagai mentor yang menyuntikkan mentalitas tempur ke Danish. Dalam sebuah pernyataan yang cepat viral, Hafiz menekankan bahwa untuk bertahan di Moto3, pembalap harus memiliki 3 senjata utama: disiplin ekstrim, sikap rendah hati, dan kemampuan memahami feedback teknikal dari tim. Ini bukan nasihat basa-basi, ini adalah bekal tempur. Kode keras buat Danish. Kalau kamu ingin menjegal para jagoan seperti Veda, kamu harus lebih dari sekedar cepat. Kamu harus cerdas, konsisten, dan siap menghadapi perang panjang selama semusim. Dan kalau kita bicara soal perang panjang, maka Moto3 adalah ladang ranjau sesungguhnya. Di kelas ini, kecepatan saja tidak cukup. Harus tahan banting, tahan tekanan, dan tahan drama. Inilah yang disampaikan Hafiz secara tersirat kepada Danish. Moto3 bukan seperti Red Bull Rookies Cup. Di sini tak ada belas kasihan, tak ada ruang kompromi. Sekali lengah, kamu disalip 3 motor dalam satu tikungan. Sekali overpush, kamu mencium gravel. Pesan Hafiz jelas, Danish harus lebih matang, lebih stabil, lebih bijak. Dan yang bikin ngeri, Danish tampaknya menyerap semua nasihat ini dengan cepat. Dengan Hafiz di belakangnya, Danish seperti sedang dimasukkan ke dalam program percepatan level MotoGP. Sebuah proyek diam-diam untuk menjinakkan dominasi Asia lainnya, Veda Ega Pratama. Mari kita kilas balik sedikit ke 2025. Red Bull Rookies Cup jadi panggung pembuktian Veda, Danish, dan Uriarte. Danish sempat memimpin klasemen, tampil konsisten, dan bahkan jadi kandidat kuat juara. Tapi jelang akhir musim, tekanan mulai terasa. Uriarte mengamuk, Veda menggila, Danish mulai goyah. Hasil akhir, Uriarte juara, Veda runner-up, Danish harus puas di posisi 3. Tapi jangan salah, statistik itu menyimpan bara dendam. Danish tahu rasanya kalah. Dan di musim 2026, dia tak ingin hanya jadi figuran. Pesan dari Hafiz seperti sulutan bensin ke dalam api ambisi Danish. Rivalitas ini belum mati. Justru dengan masuknya mereka ke grid Moto3, level pertarungan naik 2 kali lipat. Dan jangan lupa, Moto3 bukan soal satu race. Ini maraton penuh jebakan. Kita juga tidak bisa abaikan fakta bahwa Moto3 adalah kelas yang mempermainkan mental. Kelas ini kejam, penuh insiden, dan seringkali ditentukan oleh keputusan sepersekian detik. Hafiz tahu betul itu, maka pesan ketiganya sangat krusial, pahami feedback dari tim. Artinya, Danish dipacu untuk bukan cuma jadi pembalap cepat, tapi pembalap analitik, bisa baca data, bisa terima kritik, dan bisa ubah gaya balap berdasarkan masukan teknikal. Ini adalah perbedaan antara pembalap muda biasa dan mereka yang siap loncat ke Moto2 dan MotoGP. Dan siapa yang sedang jadi sorotan Asia saat ini? Veda Ega Pratama. Maka wajar kalau seluruh kubu lawan mulai merancang strategi senyap untuk memotong laju Veda sebelum ia makin tak terhentikan. Fakta mengejutkan lainnya, Hakim Danish resmi bergabung dengan MT Helmets MSI untuk Moto3 2026, tim yang dikenal tangguh dan punya perangkat teknikal kompetitif. Artinya, Danish bukan lagi underdog, dia punya motor mumpuni, punya teknisi berpengalaman, dan kini punya mentor yang pernah cicipi MotoGP. Bagi Veda, ini seperti alarm dini. Musim belum dimulai, tapi ancaman sudah datang dari segala arah. Rival bukan cuma Uriarte atau rookie Eropa, tapi juga sesama rider Asia yang kini tampil dengan paket yang lebih matang. Danish tidak datang hanya untuk belajar, dia datang dengan misi membalas kekalahan tahun lalu dan membawa strategi baru yang tak lagi hanya mengandalkan kecepatan mentah. Sementara itu, Veda Ega Pratama tengah mempersiapkan debutnya bersama Honda Tim Asia. Ia dikenal sebagai rider berbakat dengan mental kuat,
teknik impresif, dan kemampuan adaptasi cepat. Tapi ingat, Moto3 akan jadi ujian terberat sejauh ini. Lawan-lawannya tak datang dengan tangan kosong. Apalagi Hakim Danish yang kini membawa senjata rahasia bernama Hafiz Syahrin. Kita berbicara tentang rival yang pernah mengalahkan Veda di beberapa race RBRC, rival yang tahu cara memimpin klasemen, dan kini semakin siap secara taktik. Pertanyaannya, apakah Veda bisa menjaga momentumnya? Atau justru langkahnya akan diganggu sejak awal oleh rekan-rekan satu generasi yang kini jauh lebih siap dari sebelumnya? Bukan hanya Veda yang disorot. Paddock Moto3 kini memantau bagaimana generasi Asia mulai tampil mengancam dominasi rider Eropa. Dengan Hafiz sebagai tokoh sentral, ini seperti pesan tidak langsung, bahwa pengalaman Asia di MotoGP sedang diwariskan ke penerusnya. Danish jadi pion penting. Jika berhasil tampil kuat, dia bisa membuka jalan bagi rider Asia lain untuk masuk ke tim-tim papan atas. Tapi sisi lain dari cerita ini, Veda adalah kandidat utama ikon Asia berikutnya. Maka bisa diprediksi, musim 2026 akan jadi pertarungan reputasi besar-besaran. Bukan sekedar siapa tercepat, tapi siapa yang paling siap secara strategi, paling stabil sepanjang musim, dan paling bisa menyerap tekanan dari segala arah. Sekarang mari kita jujur, Veda memang di atas angin saat ini. Tapi justru itu yang bikin dia rawan jadi target utama. Dalam dunia balap, pembalap yang paling bersinar akan selalu dicari celahnya. Apalagi jika dia pembalap muda dari Asia yang menyita perhatian dunia. Kubu rival pasti tidak tinggal diam. Danish mungkin bukan satu-satunya yang disiapkan untuk menghadang, tapi dia adalah salah satu yang paling serius, paling sistematis, dan paling diam-diam mengancam. Dengan Hafiz sebagai backing moral dan teknikal, Danish bisa menjadi kuda hitam yang menyusahkan Veda di pertengahan musim. Ini bukan lagi pertarungan anak-anak, ini perang reputasi yang melibatkan kebanggaan regional. Dan inilah puncaknya. Moto3 2026 belum mulai, tapi sinyal pertempuran sudah dikirimkan dari Malaysia ke Indonesia, dari Rookies Cup ke Grand Prix. Hakim Danish dengan Hafiz Syahrin di belakangnya memberi satu pesan kepada seluruh grid. Kami datang untuk menang. Sementara Veda Ega Pratama membawa harapan besar dari Indonesia. Kedua rival ini sudah saling mengalahkan di masa lalu, tapi kini mereka naik level. Moto3 bukan sekedar lintasan balap. Ini panggung diplomasi mental, strategi balap, dan ujian kesabaran. Dan satu hal yang pasti, saat lampu start menyala di Qatar nanti, kita tidak hanya menyaksikan debut, kita menyaksikan awal dari saga baru rivalitas Asia yang bakal mengguncang dunia Grand Prix.